Oke, di kolom komentar gue ada baca, salah satu komen yaitu, "Kak, tolong bahas dong cara supaya orang introvert itu yang kebiasaannya suka pendiam jadi suka ngobrol." Oke, di sini gue mau nge-breakdown ya. Jadi kayak pertama yang lo butuhin ketika lo itu biar supaya lo suka bukan suka ngobrol sih, tapi supaya lo punya, eee, cara untuk, bisa ngobrol ke orang itu ya pertama lo harus punya bahan, Bro. Ya lu harus punya bahan gitu, lu harus punya bahan yang untuk diobrolin kayak gitu. Jadi supaya ketika misalnya lu tuh ngomong ada bahan yang lo mau omongin. Nah, bahan ini dari mana? Ya dari wawasan lah, wawasan lo harus luas gitu. Itu udah suatu 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 tidak adalah suatu keniscayaan kalau lu punya bahan, lu pasti gampang aja buat mengalir buat ngobrol sama orang. Misalnya lu sama temen-temen lu kan, misalnya lu lagi sama temen lu ngumpul gitu kan, terus mereka bahas apa, terus lu cuman diem aja. Ya kalau menurut gua kalau misalnya obrolannya mereka itu notice ke lu dan lu paham dengan apa yang mereka obrolin, gue yakin lu pasti juga bakal ikut ngobrol. Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah lu punya punya bahan buat diobrolin. Bahan itu berasal dari wawasan lu. Nah, wawasan ini dari mana? Lo bisa dari baca lah, baca buku. Biasanya orang introvert itu relate sama yang suka baca buku sih. Ya kalau misalnya lu ngaku lo introvert, lu pendiam, terus lu nggak suka baca buku, atau misalnya lu nggak suka dengan podcast gitu, gua ragu sih. Itu sebenarnya lu males aja kali. Jadi lu perluas wawasan lu, baik itu dari baca buku, lu dengerin podcast, atau lu nonton apa namanya yang berkaitan dengan self development di YouTube kayak gitu. Intinya sesuatu yang berkaitan dengan menambah wawasan lu. Udah pasti lah kalau misalnya lu punya wawasan luas, lu udah sorry sorry udah pasti kalau misalnya lu punya wawasan dan lu punya bahan, lu pasti gampang buat ngobrol. Yang kedua, eee, jangan gengsi sih, tekan ego lu. Jadi kebanyakannya begini, orang yang introvert kalau misalnya lu susah ngobrol itu, lu tekan ego lu. Bisa jadi itu adalah karena lu gengsi gitu, gengsi sama dengan ego. Kalau lu gengsi buat ngomong atau membuka ngobrol sama orang lain gitu, sementara lu rasa, oh lu butuh buat ngobrol, ya lu tekan aja dulu kegengsian lu dan ego lu itu sebenarnya gengsi itu identik dengan ego gitu. Terus yang ketiga adalah lu dimulai dengan pertanyaan. Maksudnya apa nih dimulai pertanyaan? Misalnya contohnya kayak gini nih kan, lu bingung nih memulai obrolan dengan orang kayak gitu kan, orang yang misalnya contohnya kayak siapalah gitu, orang baru gitu ya. Lu mulai dengan pertanyaan misalnya, "Eh Kak, dari mana?" Nah, memulai sesuatu dengan pertanyaan itu adalah suatu hal yang powerful banget guys. Jadi kalau misalnya lu ketemu sama orang baru, lu mulai aja dengan pertanyaan lu nanya, "Kak dari mana?" Terus misalnya ketemunya di ini ya, di bank sama-sama ngantri gitu kan. "Kak dari mana?" Terus lu tanyakan kayak yang, Kak mau ngapain? Antriannya masih panjang ya Kak?" Lu pandailah basa-basi, lu bertanya-tanya lah kayak gimana kayak gitu, nanti ujung-ujungnya lu bakal ngobrol kok. Jadi intinya, eee, ini kalau misalnya, apa namanya, kalau menurut gue gue menangkap pertanyaan lu tuh kayak lebih kayak gini sih, sebenarnya menurut gue nggak ada yang salah dengan lu pendiam. Justru kalau menurut gue itu diam itu lebih powerful daripada kita kebanyakan ngomong. Justru kalau lu pendiam itu lu bisa lebih banyak lebih banyak menerima, lu lebih banyak menyerap daripada lu ngomong. Karena gini, pada dasar faktanya adalah indera kita itu ketika kita diam itu indera indera kita tuh lebih peka daripada kita berbicara. Jadi kalau misalnya lo diam, kalau banyak diam justru lu banyak diuntungkan kan, lu banyak mendengar. Jadi lu mendengarkan aja apa yang, orang lain omongin, jadi lu tinggal terima aja, lu serap aja itu sebagai ilmu lu. Cuman yang gue tangkap dari pertanyaan lu adalah, ini berkaitan dengan bagaimana cara lu supaya bisa ngobrol dan membuka relasi sih, hubungannya ke relasi kalau menurut gua. Kalau gua nggak tahu sih, tapi kalau misalnya gua salah lu boleh, tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut gua, yang lu maksud dengan ngobrol itu untuk membuka relasi baru biar supaya dapat banyak relasi dan ini kan, dan teman. Nah, kalau pertanyaan lo berkaitan dengan itu, gue setuju. Karena gini, gue juga termasuk orang yang gini ya, nggak penting menurut gue untuk banyak ngobrol, banyak ngomong gitu. Kalau misalnya yang diomongin itu juga intinya tuh nggak ada dan kosong. Tapi lu perlu untuk mempelajari skill komunikasi bagaimana supaya lu bisa dengan mudah untuk bisa mendapat mudah mendapatkan teman atau relasi baru. Nah, tentu hal itu harus dimulai dengan ngobrol dong, iya kan? Misalnya lo contohnya misalnya kayak gitu, lo ke tempat baru gitu kan, terus lo nggak ada teman di sana. Nah, lu sebenarnya tujuan lo, oh, oke di sini gue kayak mau misalnya lo agak awkward gitu kan di sana tuh nggak tahu apa-apa.
Ya udah lu tanya aja, mulai dengan pertanyaan, lu mulai bertanya, ini ya gimana 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 kayak gitu. Nah kalau itu gue setuju, ngobrol yang bertujuan untuk membuka relasi, gue setuju banget tuh. Tapi kalau lu nanya ngobrolnya buat cuman ngobrol nongki-nongki, menurut gue nggak penting sih, mendingan lu diem aja gitu. Karena gue juga tipe orang yang lebih baik gue diem daripada gue ngobrol. Jadi kalau menurut gue pertanyaan lo lebih kayak gimana caranya membuka relasi, gimana caranya punya skill komunikasi untuk bisa mendapatkan banyak relasi. Nah, kalau itu gue setuju. Nah, itu kalau kayak gitu sih, ya tadi gue bilang dimulai dengan pertanyaan, lu nanya, "Kak, dari mana, Kak?" Atau, "Mas, dari mana, Mas?" Ini gini, ini bisa gini ya, Mas?" Gitu. Jangan gengsi. Yang kedua gue bilang tadi kan jangan gengsi, lu jangan gengsi. Kalau misalnya lu jangan lo merasa lu paling oke, paling pintar, paling tahu segalanya, apalagi di tempat yang baru dan lu gak kenal siapa-siapa di sana. Pura-pura aja lo bego di sana, pura-pura bego, pura-pura tak bertanya gitu. Karena dari situlah awal mulanya lu bakal mendapatkan teman dan relasi. Nanti kalau lu udah ngobrol banyak tuh kan, terus yang pertama kan gue bilang lu harus punya bahan, karena setelah lu bertanya itu kan, lu bertanya kemudian lu pura-pura bego lu nanya gitu kan, yang ketiga kan lu, juga pasti ada lanjut ke step yang ketiga itu, lu membicarakan satu bahan lah ya, istilahnya kayak sesuatu yang lu dan dia nyambung kayak gitu. Makanya gue bilang lu harus punya wawasan yang luas gitu, jadi lu punya bahan buat diobrolin gitu. Nah, setelah itu barulah lo minta nomor HP-nya. Oh, lo kira, oh, ini orang nih bisa nih buat jadi relasi. Menurut gue ya, semakin lo punya banyak relasi, semakin besar kemungkinan rezeki itu atau kesempatan itu datang. Karena gini, ini contoh aja nih, gue kasih contoh sama lo ya. Jadi gini, gue kemarin itu pernah ngantri di eh apa ya, gue lupa. Oh iya, gue kemarin tuh ngantri di dinas, gue lupa dinas apa, pokoknya kayak yang buat. Jadi kemarin tuh gue ngantri di Disdukcapil lah, itu jadi kayak gue tuh ngantri buat pembuatan KTP. Terus singkat ceritanya gitu ya, di situ kayak gue lihat antrian gue panjang banget nih gitu kan. Terus gue lihat nih orang-orang, terus gue lihat tuh antriannya di layar kacanya tuh kayak antrian berapa gitu. Gue lihat antrian gue seratusan nih. Terus gue pikir wah jauh banget. Sementara di situ gue nggak kenal orang sama sekali. Nah di otak gue berpikir gini, wah lama banget gue membuang-buang waktu banget gue nunggu di sini. Mendingan gue pergi kali, gue bisa sarapan, gue bisa ngerjain yang lain dan lain sebagainya. Nah, kan di sini nih perlu nih. Nah, disitulah gue mulai, ini nih gue lihat, kakak-kakak di samping gue pikir, gue nanya, "Kak, Kakak antriannya nomor berapa?" Gue bilang kan, terus kayak dia bilang tuh kalau nggak salah antriannya, "Oh, antrian aku 115," dia bilang gitu. Terus gue bilang, "Oh iya Kak, aku antriannya 116 kayaknya duluan Kakak." Nah, lu jangan langsung nembak, "Kak gini," enggak, lu ngomong-ngomong dulu, gini 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 gini, lu ngomong lah kayak yang, "Iya Kak, kayaknya masih lama ya Kak ya," gitu. Habis itu setelah lu dapet dan udah kena tuh ngomong sama orangnya kan, sama kakak itu gue kan, terus gue bilang, "Kak, boleh nggak Kak kalau misalnya Kak, boleh nggak Kak aku minta nomor Kakak, terus nanti kalau misalnya antriannya udah deket sama Kakak, Kakak kabarin aku ya Kak, soalnya aku mau keluar sebentar, ada yang mau diurus." Nah, lu tahu apa? Gue minta nomor beliau, jadi biarin aja dia yang nunggu di sana, dia ngantri nunggu di sana, lalu pergi aja. Misalnya kalau gue kemarin karena gue lapar ya, daripada asam lambung gue naik, gue pergilah. Gue pergi, gue sarapan gitu kan, daripada gue nunggu antrian panjang dan nggak tahu gitu kan kapan gitu. Karena kan kalau sama dia kan udah valid gitu ya. Oh, gue pikir. Oke, setelah itu gue minta nomornya kan. Ya habis itu gue sarapan, gue balik ke kantor, gue bisa balik ke rumah, gue bisa istirahat. Nah, kayak gitu. Terus habis itu dia kabarin sama dia, dah selesai dah. Kayaknya ada 1 sampai 1 jaman lah nunggu di situ. Nah, kalau untuk hal-hal yang kayak gini, ya lu perlu untuk membuka relasi yang kayak gue bilang tadi. Istilahnya kayak lu tuh ada attention, ada kepentingan buat lu membuka membuka obrolan dengan orang baru kayak gitu. Makanya gue bilang jangan malu-malu bertanya, gengsi. Lu tekan aja ego lu, pura-pura bego aja, pura-pura bodoh nggak masalah. Yang penting lu dapat keuntungannya kayak gitu. Kayaknya gue udah kepanjangan ngomong deh. Pokoknya itu deh intinya. Mudah-mudahan lo paham dah. Dan ya kalau lu ada masukan dan kalau lu pikir dari teman-teman yang nonton video ini, lu pada, lebih ini ya, lebih paham mengenai ini tadi pertanyaannya, lu bisa bantu gue jawab di kolom komentar ya. See you in the next time. Bye-bye.